Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Firjati, akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah wujudkan perumahan dan pemukiman layak huni di Tabalong. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tabalong. Apa kabar Ibu Hamidah? Selamat pagi, alhamdulillah baik, kabar baik. Selamat pagi para pemirsa di TV Tabalong. Sehat ya Bu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nih Mbak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di episode kali ini kita membahas mengenai program-program strategis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tabalong ya Bu ya. Yang pertama ingin saya tanyakan, apa saja nih Bu program Disperkim Tabalong untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak huni di Tabalong? Ya. Baik, terima kasih Mbak yang atas pertanyaannya. Baik, kami sampaikan para pemirsa TV Tabalong bahwa di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong itu kalau untuk perumahan layak huni dan prasarananya itu kita ada dua bidang yang menangani, ada dua bidang teknis yang menangani. Jadi ada bidang permukiman itu terkait dengan perumahan layak huni, rumah pasca bencana, penanganan kumuh. Nah, itu untuk bidang perumahan dan permukiman. Nah, untuk prasarana, sarana utilitas itu kita ada jalan lingkungan, ada drainase lingkungan, juga ada PJU. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, berbicara tentang perumahan dan pemukiman yang layak huni, Bu, boleh diceritakan atau diungkapkan sama pemirsa yang ada di rumah kriteria sebagai pemukiman yang layak itu seperti apa? Ya, nah, baik Mbak, kalau dapat kami sampaikan ya, kalau rumah layak huni ini sebetulnya berada di kawasan yang lingkungan yang nyaman, yang sehat. Intinya itu tidak kumuh. Nah, karena terkait mungkin nanti seperti apa kumuh itu nanti akan kami sampaikan lagi. Jadi lingkungan yang tertata dengan baik, lingkungan yang sehat, kemudian dari sisi bangunan memenuhi persyaratan. Nah, itu kira-kira rumah layak huni. Jadi tidak kumuh lah. Iya. Lalu apa saja nih Bu program Disperkim Tabalong yang terkait dengan jalan permukiman nih? Ya, baik. Kalau jalan permukiman ini, kalau di Dinas Perkim ada yang ditangani untuk kumuh dan non kumuh. Jadi ada jalan lingkungan yang berada di kawasan kumuh, ada yang di kawasan tidak kumuh. Jadi berbeda itu yang menanganinya. Jadi nanti kalau jalan lingkungan di kawasan kumuh itu nanti bidang Perkim nanti yang menanganinya. Drainasenya juga di kawasan kumuh. Jadi ada bagian khusus yang menangani kumuh. Kemudian ada yang non kumuh. Nah, kalau non kumuh ini di bidang PSU, prasarana sarana utilitas. Kenapa kami bedakan antara kumuh dan tidak kumuh? Karena ini terkait dengan program kita penanganan 0% kumuh sampai sebetulnya sudah lama sih ini menjadi program pemerintah pusat ya untuk kita pencapaian MDGs 0% kumuh, tapi ya, memang di Tabalong kita belum mencapai 0% lagi untuk kumuh nih. Jadi kita kenapa kita bedakan tadi untuk memudahkan kita Mbak nanti menghitung sudah seberapa realisasi penanganan kumuh ini. Dan juga mungkin untuk penanganannya juga berbeda ya Bu ya. Mungkin kalau yang kumuh itu agak lebih banyak perbaikan, mungkin kayak gitu Kak Bu atau? Arahnya memang ada pencegahan timbulnya kumuh, kemudian ada juga kita peningkatan kualitas. Jadi misalnya jalan-jalan atau drainase yang sudah mulai rusak, memang harus diperbaiki lah, direhab itu kita tangani kalau terkait dengan kumuh ini seperti itu. Baik Ibu, bagaimana cara Disperkim Tabalong menentukan skala prioritas lokasi jalan permukiman yang dikerjakan? Baik Mbak, kalau kita menyampaikan skala prioritas ya kita adakan survei memang ya. Kemudian survei itu kita lihat juga tingkat keparahannya, ada tingkat kerusakan seperti apa. Kalau memang
perlu penanganan cepat, tentu ini tingkat keparahannya tinggi. Nah, tapi memang ada juga yang perlu kita tangani yang misalnya tidak terlalu rusak tapi memang harus, misalnya kita kalau direncanakan ada tamu ya nah kita akan coba itu kalau kita bisa lakukan dan itu bisa dimasukkan dalam APBD kita masukkan, atau mempermudah masuk ke lokasi wisata misalnya. Nah itu juga kita bisa tangani, kita masukkan dalam skala prioritas lah untuk memudahkan pengunjung tempat wisata ya, seperti itu. Berarti juga kalau misalkan ada warga yang melaporkan misalkan langsung ke Dinas Perkim, bahwa di daerah ini urgent nih harus dibenarkan, bisa juga Bu ya? Bisa. Jadi selama kita masih bisa mencoba ya, misal APBD induk itu sudah diketuk dan itu tidak memungkinkan lagi untuk kita masukkan, kita akan coba di perubahan. Selalu kita berusaha. Artinya kita dapat dukungan dari pimpinan, kemudian juga kita dapat dukungan dari DPRD, biasanya seperti itu. Kalau kita sampaikan, insya Allah nanti itu akan kita tangani. Walaupun memang harus daftar antri karena cukup besar banyak juga dana yang diperlukan untuk penanganan jalan maupun drainase. Tapi pasti direspon oleh Disperkim ya Ibu. Yang jelas kita ada database kita. Jadi sekarang kita punya database yang memiliki titik koordinat. Jadi spasial sudah di sini kita sudah mendata seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, data-data jalan lingkungan, kemudian ada drainase, kemudian ada PJO, lengkap dengan titik koordinat untuk menghindari overlapping pekerjaan. Dan ini juga seperti kita sampaikan yang beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan penghargaan geospasial. Nah, data dari kita juga ikut menunjang. Baik, Ibu selama tahun 2022 ini sudah berapa banyak jalan pemukiman yang telah dikerjakan? Ya, kalau untuk jalan pemukiman yang di kawasan Kumuh itu ada 7 lokasi. Kemudian kalau untuk yang di luar Kumuh itu ada 67 lokasi, jadi cukup banyak dan ini tersebar semua di seluruh kecamatan. Kita upayakan setiap kecamatan itu adalah paling tidak terwakili untuk ditangani. Memang untuk jalan lingkungan ini sebetulnya kita lebih banyak di arah perkotaan karena perkotaan juga cukup banyak yang masih belum tertangani dan banyak juga yang rusak-rusak parah lah. Boleh disebutin Bu di antaranya daerah atau lokasi mana nih Bu? Memang kalau untuk Kecamatan Perumpudak ini lebih banyak di perumahan pemukiman ya. Kemudian di komplek perumahan pun ada. Jadi di komplek perumahan ini kita ada dana dari APBD, kemudian dana dari provinsi juga ada APBD 1, kemudian ada juga dari pusat Mbak. Jadi sekarang kalau untuk perumahan ini developer menyampaikan pengusulan langsung ke kementerian. Jadi itu akan ditangani, insya Allah akan ditangani oleh kementerian. Jadi tidak saja kalau jalan pemukiman ini berasal dari dana APBD ya, tapi juga dana APBN juga. Jadi developer menyerahkan hibah dengan pemerintah pusat, hibah tanah untuk jalan, kemudian insya Allah akan ditangani dan ini sudah mulai Mbak ditangani oleh pusat jalan-jalan lingkungan perumahan. Jadi kami harapkan ini developer menjadi perhatian ya. Jadi nanti developer nanti bisa datang ke Perkim lalu menyampaikan. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk menyampaikan ke kementerian. Baik pemirsa, kita jeda sebentar. Setelah ini kita akan kembali berbincang mengenai program Rumah Tidak Layak Huni. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Hamidah lagi. Ibu, baik untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu, mengenai program untuk rumah tidak layak huni. Nah, bagaimana bentuk programnya dan apa saja yang dikerjakan Ibu? Ya, baik. Kalau untuk program perumahan tidak layak huni ini sama Mbak. Jadi kita ada yang di kawasan kumuh, ada juga yang tidak di kawasan kumuh. Jadi di program itu ada perbedaan lah. Nah, kalau untuk di kawasan kumuh
kita akan tangani juga perumahan tidak layak huni ini. Sama halnya kalau berapa besaran dana, sama besarannya sama dengan BSPS ya, bantuan swadaya, bantuan sosial perumahan swadaya. Nah itu besarannya itu ada 20 juta dengan perincian untuk material itu ada 17.500.000, kemudian 2,5 juta untuk upah tukang. Jadi sama di kawasan kumuh kita menangani baik itu rehab ya di kawasan kumuh maupun yang tidak di kawasan kumuh. Nah jadi kalau untuk yang program layak huni untuk pasca bencana ini beda lagi Mbak. Jadi ada lagi kita yang untuk penanganan bencana, kira-kira seperti itu. Iya. Dan untuk program tidak layak huni ini Ibu ya, sudah berapa banyak yang telah dikerjakan? Ya, alhamdulillah setiap tahun kita ada. Untuk tahun 2022 ini kita ada 96 unit dengan rincian itu 50 unit ada di kawasan kumuh dan 46 itu ada di kawasan non kumuh. Jadi dengan total 96 penanganan rumah tidak layak huni. Dan untuk kriteria nih Ibu nih, kriteria yang dapat dikatakan rumah tidak layak huni nih. Ya, jadi kalau kriterianya ini kita berbicara kriteria ya. Kalau kriteria rumah tidak layak huni ini pada saat kita survei itu ada kerusakan baik itu pada lantai, pada dinding, atau pada atap. Nah, jadi kita membantu di situ. Atau keduanya atau ketiganya Mbak. Jadi kita tergantung penganggaran kita upayakan dana sebesar 20 juta itu maksimal kita bisa menangani. Jadi dari masing-masing unit itu disurvei dulu. Kita survei. Jadi dibantu dengan nominal 20 juta rupiah. Jadi kita ada tim fasilitator ya untuk pekerjaan perumahan ini, ada fasilitator yang di lapangan yang membantu kami melakukan survei, kemudian nanti setelah survei kita sudah dapat apa saja yang mau kita rehab, kemudian itu dibuatkan rencana anggaran biayanya, kemudian itu menjadi bagian nanti untuk pelaporan kita. Jadi nanti pada saat mau dananya mau dicairkan itu masuk ke rekening penerima nanti yang pemilik rumahnya ya. Jadi itu langsung ke pemilik rumah. Nanti yang mengelola ini kita pemilik rumah dibantu oleh fasilitator. Jadi nanti tetap diawasi oleh fasilitator ya Ibu ya. Nah, baik, kita beralih ke program selanjutnya Ibu. Untuk program dari penerangan jalan umum di tahun 2022 ya Ibu ya. Nah, sudah berapa banyak nih titik penambahan penerangan jalan umum ya? Kalau penambahan itu kita ada sekitar 2.883 unit itu ada penambahan untuk PJU ya. Kemudian untuk yang rehab nih, misal mati harus diganti, nah itu kita sudah 10.000 lebih itu. 10.000 lebih. Nah, untuk lokasinya nih Bu, untuk penambahannya di mana saja? Ya, kita tersebar di seluruh kecamatan. Jadi kita punya pengawas di tiap kecamatan yang akan mencoba memfasilitasi dengan masyarakat. Artinya yang keluhan-keluhan di masyarakat di setiap kecamatan itu ada pengawas kita dari Perkim itu. Bukan dari Perkim sih, kita minta bantu, kita menunjuk orang kecamatan, kita membuatkan SK untuk pengawas kecamatan. Jadi pengawas kecamatan yang bertanggung jawab lah nanti misalnya ada melaporkan ke Perkim ya. Ibu, apabila di suatu wilayah nih ingin mengusulkan penerangan jalan, nah mekanismenya tuh seperti apa nih? Ya, memang dibuatkan proposal ya, diketahui oleh ya RT, mungkin kemudian juga kepala desa atau lurah dan camat. Nah, itu disampaikan ke Perkim. Kalau memang keluhannya tadi ya mati lampu misalnya, lampu PJU lalu jalan jadi gelap ya, itu keluhannya itu langsung ke pengawas atau langsung kita sampaikan di sini ya nomornya yang bisa dihubungi 0811 51 50 10 itu bisa dihubungi nanti, atau melewati pengawas, nanti pengawas yang akan menyampaikan ke
tim PJO Dinas Perkim. Jadi sebenarnya mudah sekali Untuk ya. ditandolanya mudah sekali, sekarang sudah zaman IT dan ini mudah melewati WhatsApp, ya juga bisa lewat telepon juga bisa. Insya Allah kita akan tangani ya. Hanya saja memang kita juga minta maaf nih dengan masyarakat Kabupaten Tabalong, memang untuk pengadaan tiang yang mungkin kami masih sangat terbatas sekali penganggarannya. Jadi dulu memang untuk tiang ini belum ada penganggaran dan kita coba walaupun sedikit kita coba penganggaran untuk tiang. Jadi kalau ada usulan dari masyarakat yang masih belum tertangani, kami mohon maaf ya dengan masyarakat, karena memang walaupun seandainya kami bisa menangani itu, kami coba upayakan walaupun 1 atau 2 lah kalau bisa. Nah kalau tidak memungkinkan sama sekali ini, yang kami juga merasakan ya bagaimana masyarakat menerimanya, padahal usulan sudah disampaikan ke kita, tapi kita juga terbatas dengan penganggaran. Dulu memang untuk tiang ini kita belum ada penganggarannya, sekarang kita coba walaupun terbatas lah. Banyak sekali sih keluhan untuk PJO ini, setiap tuh ada saja yang mengeluh ya minta tambah tiang, yang tambah tiang nih kalau untuk penggantian lampu untuk rehab saja itu lebih kita yang seperti tadi saya sampaikan yang sekitar 10.000 lebih sudah, itu lebih cepat tertangani. Yang agak lambat ini ya menambah tiang ini yang mungkin agak terlambat lah. Iya, jadi minta dimaklumin. Mudah-mudahan di tahun depan Ibu lebih Insya Allah maksimal ya, lagi pendanaan kita akan coba terus upayakan ini. Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai program Disperkim Tabalong dalam menghadapi IKN. Nah, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan kita akan melanjutkan obrolan kita selanjutnya. Nah, Disperkim Tabalong ini juga memiliki program bantuan bagi korban pasca bencana ya Ibu ya. Nah, bisa diceritakan Ibu, bantuan yang diberikan bagi korban bencana itu seperti apa saja? Ya, baik. Kami bisa menyampaikan ya, untuk korban bencana ini kita ada dua yang membedakan. Jadi ada yang untuk peningkatan kualitas, artinya kita cuma bisa merehab. Nah, ada juga kita pembangunan baru. Nah, kalau memang total ya, kita memang harus membangun baru atau perlu relokasi. Nah, ini sekarang yang lagi kita coba upayakan. Seperti contoh ya, rencana di 2023 Balai Wilayah Sungai Kalimantan itu akan membangun perkuatan tebing Pasar Tanjung lanjutan. Nah, di situ ada beberapa rumah yang kebetulan berada di pinggir sungai. Nah, ini rawan bencana. Nah, ini perlu kita relokasi. Dan alhamdulillah kebetulan Dinas Perkim sudah ada pengadaan tanah untuk rawan bencana. Jadi yang rawan bencana kita pindah, kita ada lokasi di Agung. Insya Allah di awal tahun nanti kita akan land clearing dan membangun rumah untuk rawan bencana ini. Jadi kita ada yang peningkatan kualitas, intinya itu rehabilitasi, kemudian ada yang membangun baru. Kalau relokasi atau hancur sama sekali rumah itu perlu pembangunan baru. Jadi ada yang pembangunan baru dan ada peningkatan kualitas. Baik, Ibu, kita berbicara tentang keberadaan IKN. Nah, Ibu, untuk mewujudkan Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan, penyangga ibu kota negara, apa saja nih Bu rencana Disperkim Tabalong ke depan dalam menyambut IKN? Ya, makasih ya. Tentu kita juga Dinas Perkim akan berpartisipasi ya terkait dengan IKN ini. Nah, pertama itu kita program PJU daerah perbatasan. Jadi perbatasan Kalsel dengan Kaltim. Kebetulan ada di Kecamatan Jaro ya. Insya Allah itu jaringan sudah dipasang oleh PLN itu. Kemudian juga insya Allah PJU-nya kita di tahun 2023 yang akan datang. Jadi
kita harapkan terang benderang lah dari daerah perbatasan yang selama ini gelap ya. Kemudian juga di perbatasan-perbatasan di Kalsel, Kalteng juga itu di daerah Pasar Panas, kemudian perbatasan Kalsel aja tuh ya, HSO dengan di situ ada juga perbatasan HSO dengan Tabalong. Iya. Ada beberapa spot mungkin ada yang beberapa butuh, spot yang betul PGU yang agar lebih terang lah. Nah, kemudian terkait dengan program-program lain tentu kita akan mewujudkan ya Tabalong tanpa kumuh, dan kita peningkatan untuk rumah layak huni di Kabupaten Tabalong itu IKN kita. Jadi nanti kita harapkan dengan Tabalong tanpa kumuh ini kita mewujudkan Tabalong yang bersih dan tertata lah. Ada 7 Mbak kriteria kumuh ini yang perlu yang kami akan sampaikan, bahwa terkait dengan kekumuhan ini kriteria kumuh itu ada 7. Walaupun tidak semua kriteria itu ada di Dinas Perkim, jadi ada di PUPR, kemudian ada di Dinas Kesehatan mungkin. Nah, jadi kita ada 7 itu adalah pertama itu terkait dengan kriteria bangunan, kemudian yang kedua adalah kriteria jalan lingkungan, ketiga kriteria drainase, kemudian yang keempat kriteria air minum, air bersih, kemudian yang kelima air limbah, yang keenam persampahan, yang ketujuh itu pengamanan kebakaran. Jadi kami juga kalau dikatakan rumah layak huni, lingkungan layak huni seperti itu ya, artinya tidak kumuh. Kriteria seluruh kriteria itu sudah tercakup di dalam kumuh. Iya. Berarti juga dari penanganannya Disperkim juga berkolaborasi dengan dinas-dinas lain. Ya, betul sekali. Jadi juga kita akan sampaikan di sini, kita ada inovasi dari Dinas Perkim ya, kita mereplikasi program Kotaku. Program Kotaku ini program pemerintah pusat dari Kementerian PUPR. Sudah beberapa tahun berjalan, tapi hanya 2 kecamatan nih Mbak yang ditangani oleh jadi perkotaan, jadi Tanjung dan Murungbudak yang hanya ditangani oleh Kotaku. Nah, kenapa kami mereplikasi Kotaku ini? Karena kami akan sampai ke kecamatan-kecamatan lain di luar Kotaku. Jadi kami mencoba nanti akan berkolaborasi dengan menyatukan setiap desa dalam satu kecamatan, nanti kita SK baru. Nah, kalau penanganan kumuh ini di bawah 10 hektar itu ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten. Nah, untuk di 10 sampai 15 hektar itu ada dari provinsi, kemudian kalau 15 ke atas itu dari dana APBN pusat. Nah, jadi kalau itu sudah berkolaborasi nanti kita bisa lagi menganukan dana-dana dari provinsi, dari pusat, karena itu sudah disatukan kumuhnya dari desa-desa yang ada. Kalau dia lebih dari nanti jadi satu itu, lalu kita akan berkolaborasi dari pendanaan dan kegiatan. Berarti target dan inovasi yang ingin dicapai dari Disperkim itu adalah Kotaku tersebut. Replikasinya kita. Jadi nanti sampai ke kecamatan lain di luar penanganan Kotaku, karena Kotaku ini dibatasi oleh kemarin itu kegiatannya ada di Kecamatan Murungbudak dan Tanjung saja, ada 2 kecamatan. Nah, sedangkan replikasi Kotaku ini kita akan mencoba ke kecamatan-kecamatan lain. Ini terkait juga kita dengan program pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini nanti itu dilaksanakan oleh BKM di kecamatan, Badan Keswadayaan Masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga inovasi dan pencapaian dari Disperkim bisa terwujud di tahun depan ya Ibu. Amin. Terima kasih, lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Dan sesuai dengan target ya Bu tadi, 0 rumah, 0 kumuh ya Bu ya. 0 kumuh, ya mudah-mudahan bisa. Walaupun kita bertahap Mbak, setiap tahun kita upayakan ada lah. Dan semoga Tabalong tetap menjadi yang terdepan ya Ibu ya. Alhamdulillah, semoga. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hamidah Munawaroh yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog.
Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.